Yang kali ini di hari kedua kita berpuasa, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita isi kemaslahatan, kemanfaatan, moga-moga kebaikan. Dan tentu pintu-pintu surganya Allah ini akan terbuka lebar untuk kita. Moga-moga yang kedua kita masih istiqomah dalam menepati kebajikan di hadapan Allah. Meski kalau saya lihat ada Mbak Susi, ada yang seniornya lagi. Terus kalau yang belakang perempuan ini baru. Kemudian sejawat saya yang sama-sama seumuran dengan saya, ini Dr. Taufik. Alhamdulillah. Ketemu nih. Dan tentu teman-teman yang lain sama. Mari kita pakai siang kali ini untuk silaturahmi dan menepati surat Al-Asr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salam dan salawat terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang ketiga, kita menginginkan pribadi yang bertakwa. Ya, salah satunya adalah menjalankan puasa, kemudian menguatkan diri, memaksakan diri untuk menyampaikan. Saya ini memaksakan diri untuk siap menyampaikan. Kemudian panjenengan memaksakan diri siap untuk mendengarkan. Dan siang ini nanti sama-sama kita saling paksa memaksakan untuk siap melakukan bersama. Moga-moga tadi pintu surganya Allah dari pintu puasa, pintu ibadah Jum'ah, kemudian pintu yang lain juga diperkenankan oleh Allah kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Orientasi dari kajian Ramadan selama sekian hari, sehingga saya ada 10 atau 12 pertemuan yang titik tekannya adalah pada ibadah praktis. Yang satu tentang tayamum, yang satu tentang wudhu. Sungguh sederhana, ringan, mudah insya Allah. Dan nanti saya perkenankan tidak menuntun panjenengan dengan raga saya sendiri, tapi cukup menyaksikan, ngentengke sing ngarep. Karena referensi ini juga sudah banyak panjenengan ketahui, tinggal nanti kita ulang. Lalu yang pendekatan berikutnya, masing-masing dari panjenengan nanti akan kita tuntunkan sesuai dengan apa yang sudah panjenengan lihat di slide. Saya kira ini sebagai pengantar dan tidak usah berurai kata. Kita mulai, dan pengantar toharoh juga tidak akan saya sampaikan panjang lebar. Cukup sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Jamal. Diharapkan paling tidak tayamum dan wudhunya teman-teman semua itu podo. Ojo enek engko nek pas ning masjid wudhu umpamanya kok antara personil satu padahal seragamnya podo. Lah kok beda prakteknya kayak gitu. Ya hanya saja begini. Kenapa kita mengambil tarjih? Enggak usah rini-rini alasannya. Sebagaimana tadi disampaikan urusan matnul hadis atau sanad hadis atau rojihnya bagaimana, enggak gitu. Kalau kita melihat fikih, versinya banyak. Ya hanya saja yang disepakati oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu adalah apa yang nanti akan kita saksikan.
Ayo bareng-bareng awake dhewe praktek. Itu aja sederhana. Boleh ndak? Ndak usah ditakonke. Umpamanya aku bar metu saka kene, praktekne yang sesuai dengan sunnah atau dalil yang tidak disepakati oleh tarjih, hanya saja kami ngasih masukan. Wis toh, tidak usah berdiskusi, tidak usah berdebat, cukup kita ngikuti apa yang disepakati oleh tarjih Muhammadiyah. Insya Allah nggak menyesatkan. Nah gitu, gitu aja. Maka tadi kita paksakan untuk ikut, saya sementara fasilitator, panjenengan dipaksakan ikut mendengarkan, yang ketiga saling dipaksakan untuk mempraktekkan. Nah, gitu. Walaupun mungkin antum tidak sepakat, tidak sepakat ya boleh-boleh saja, tidak sepakat. Sepertinya titipan saya yang tayamum belum disiapkan. Tolong Pak Ustadz Karyono dibuka di linknya. Atau di HP jenengan juga ada. Kenapa kita ngikuti tarjih? Kalau alasan fikih, insya Allah bukan poin yang apa ya, yang aneh-aneh. Fikih itu beraneka ragam. Jangankan tarjih, imam-imam mazhab terdahulu ada beberapa tuntunan yang berbeda. Nah kemudian versi Muhammadiyah yang dipikul amanahnya oleh tarjih memiliki kesimpulan sendiri. Ya semuanya berdasarkan sunnah. Ada kelebihan di tarjih. Kalau beberapa mazhab, misalkan Imam Hanafi, ini adalah pendapat beliau secara pribadi. Yang kemudian para murid-muridnya mensepakatinya. Begitu halnya dengan kalau panjenengan mendapati tuntunan dengan versi yang berbeda. Sementara kalau tarjih karena dia adalah organisasi, tentunya kesepakatannya itu tidak kesepakatan perorangan. Dihadapkan dengan sebuah pertemuan. Sehingga kesimpulan itulah yang diambil untuk memberikan tuntunan. Nah, ini yang ketiga. Kepada warga persyarikatan Muhammadiyah. Biar anggota dan warga Muhammadiyah ini memiliki pegangan. Oh, karena saya adalah bagian dari anggota persyarikatan Muhammadiyah, maka saya mengikuti. Kalaupun misalkan saya lebih pinter dari ulama tarjih Muhammadiyah, umpamanya loh ya, ada kewenangan untuk berijtihad sendiri. Kalau misalkan belum ada kemampuan untuk ke situ, maka lebih baik mengikuti apa yang telah disepakati oleh tarjih. Kalau berbicara dari fikih, ditambah dengan berbicara dari sisi persyarikatan atau organisasi, ya wis pantes-pantes selah. Gitu. Kalau Ustadz Jamal, nek wis mlebu ning PKU, kuwi ya wis wajar-wajar wae. Apa sing menjadi ketetapane PKU itu wajib dipatuhi, ditaati oleh semua karyawan. Itu sudah wajar. Sambil beliau mencontohkan, walau ning perusahaan murak-marik wae nek harus dadi karyawan kuwi apa sing ditetapke oleh manajemen itu juga diikuti. Tapi ning Muhammadiyah itu tidak sekaku itu. Karena memang ada fakta. Contoh misalkan takbir zawaid ketika Idul Fitri hanya sebatas pandangan. Antara tarjih Jawa Barat sama tarjihnya Jawa Tengah dan Jawa Timur itu beda. Kalau sana itu nggak mengangkat
tangan. Sementara kalau kita itu mengangkat tangan. Sementara kalau di HBT itu ditetapkan dengan mengangkat tangan. Nah, ada juga ulama kita kayak Ustadz Syakir Jamaluddin kalau nggak salah ya. Ada beberapa buku dia yang menyelisihi fatwa tarjih. Mengikuti Ustadz Syakir atas nama pribadi, monggo. Nggak masalah. Hanya saja karena kita bagian dari anggota, maka sepatutnya mengikuti apa yang telah ditetapkan secara keorganisasian oleh tarjih. Saya pikir itu saja, sehingga biar nggak ada perdebatan panjang, ngono wae. Ya, termasuk nanti antara pemerintah sama PP Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri atau awal Ramadan. Nah, aku warga Indonesia yang baik kok, yang ngikuti pemerintah lah. Kan dia adalah sebagai ulil amrinya. Loh, monggo. Tapi ini awake dhewe melebu di tubuhnya persyarikatan dan kita memiliki majelis sendiri untuk mengambil istimbat, maka sudah sepatutnya kita mengikuti PP Muhammadiyah. Lah umpamane engko ning lapangan beda, nggih monggo wallahu a'lam bissawab. Kami kesempatan siang kali ini diamanai untuk mendampingi, memfasilitasi untuk kembali kepada tarjih. Kalau nanti ada hal yang kurang berkenan, mohon untuk segera disampaikan. Tayamum sih. Wudu sih, ora apa-apa lah. Tapi sing enteng malah tayamum. Enteng tayamum banget. Iki engko nek jumlahe selawe 30-an. Satu tak delok. Sak jam setengah rampung. Karena yang akan kita lihat ini itu sudah banget lama. Wis kuwi yang dulu pernah kita tuntunkan kepada karyawan yang sebelumnya. Kalau nggak salah juga prodenya Ustadz Taufik dan yang lainnya. Kalau panjenengan ikut Baitul Arqam prodenya Mas Akhirin gitu ya mungkin juga akan berhadapan dengan materi yang sama. Makanya tadi ketika saya datang ke sini dulu, lah kok senior-seniornya podo wis rawuh. Kok materinya aku kuwi wae. Alhamdulillah, sifat ketawaduan orang-orang kita selaku orang muslim ini luar biasa. Ora ketang sing ngisi ngaji wonge luwih enom, tur yo isine barang meh mirip sing tak tampa sadurunge. Itu ya tetap adabul majelis itu diikuti. Didengarkan, manduk-manduk gitu. Itu karena ketawaduan. Karena majelis ilmu tidak hanya sekedar ilmunya saja, melainkan karena keberkahan yang bisa kita peroleh dari forum seperti ini. Nah itu, ya moga-moga doa yang kita ucapkan siang kali ini apapun itu nanti diaminkan oleh malaikat yang mengepakkan sayapnya. Berjumlah berapa sayapnya? Banyak sekali. Kalau malaikatnya disebutkan dalam hadis 70.000 malaikat. Ya moga-moga kita dikuatkan oleh Allah, amin. Disabarkan oleh Allah. Yang lebih penting disakinah mawaddah, rahmahkan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya sudahlah, ayo dilihat saya aja. Sudah? Ya tayamum. Mohon nanti ketika sudah melihat, lalu masing-masing dipraktekkan di tempatnya masing-masing, satu persatu, karena disaksikan oleh video ini. Dipercepat aja Ustaz, sampai pada prakteknya. Ditempelkan, posisi ditempel. Dr. Taufik, berapa kali menyaksikan ini?
Monggo. Debu manapun, ya debu manapun. Di kursi ada debu, di paha panjenengan, celana juga ada debu. Dah, ayo bareng-bareng ditempel. Bismillahirrahmanirrahim. Lali. Tempel. Kemudian diginiin, ditiup. Berapa kali? Tidak ada tuntunan. Pokoknya ditiup. Gitu aja. Kanan dulu, kiri dulu juga tidak ada yang pasti. Pokoknya ditiup. Selesai, silakan diusap muka. Sebagaimana tadi. Selesai. Nah, kemudian langsung punggung sebelah kanan terlebih dahulu. Ini juga sama, versi ini seperti wudhu, sampai pergelangan aja. Kemudian yang satu, sebelah kiri. Selesai. Membaca syahadat bareng-bareng. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Lah, apakah kita disunahkan dengan mengangkat tangan ketika membaca syahadat? Tidak. Sambil jalan, diem, apapun monggo. Sampun nggih? Situ aja. Sekarang kita lihat satu per satu. Tentu yang nggak senior dulu, yang junior dulu. Yang junior silahkan maju ke depan, praktekkan mulai dari basmalah sampai syahadat. Satu per satu saya akan menyaksikan. Terlebih dahulu dari yang nanti ya setelah selesai mohon untuk menulis nama di sini. Ya sini selesai. Monggo dari yang baru dulu, yang baru putra. Nek. Wah, terserah. Ya wis lah. Pokoknya maju. Ketoke kok ora bijaksana banget. Pun monggo, sini aja. Nanti setelah selesai. Setelah selesai baru nama. Pun emang orang midi kan gak sido nulis. Monggo Mas, silakan di. Lah kok panjang banget? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim, letakkan ya gitu. Nah, terus ditiup. Terus sapuka. Oke, selesai. Terus gini. Dari atas dulu. Kanan dulu, baru sampai pergelangan aja, tidak sampai sini. Udah cukup. Terus, itu. Oke, baca syahadat sekarang. Cukup. Yang keras. Yang keras. Oke, anu aja. Mohon nanti yang sudah Ustaz Aang, masih nanti dibimbing untuk syahadat. Begini. Nah, posisi itu begini. Ini. Dah, sampai pergelangan cukup. Terus syahadat. Ya. Tidak usah pakai begini. Ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Baik, sebentar. Mumpung belum melanjutkan ke personel lain. Bijine ora berubah ya.
kita balik dulu dari syahadat bareng-bareng ya. Nanti ketika panjenengan kesini sudah lancar. Baik, bareng-bareng. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya mohon nanti yang kesini itu sudah clear kayak gitu. Terus dalam mengusap, kata-kata mengusap ini sebagaimana yang tadi itu mengikuti ketika dia membasuh, ketika dia mengikuti dalil membasuh. Jadi ketika muka, walaupun mungkin saya sendiri secara pribadi ngusap kuwi ora kudu koyok basuh, enggak. Ngusap itu ngusap aja sudah. Baik muka ataupun tangan. Jadi ngusap itu sudah mengusap aja. Selesai. Kemudian tangan juga sama, mengusap aja sudah. Cuman versinya ini karena memang tidak ada tuntunan secara detail. Bagaimana cara Rasul ketika tayamum, mengusapnya itu seperti apa enggak ada. Jadi versi yang tadi itu ditekan-tekan gitu ya. Hanya saja secara nalar, kalau air itu wajar, air wajar. Tapi ini adalah debu. Karena sudah dalam keadaan darurat, maka kata-kata usap itu ya pada ngusap baduke bayi. Usapnya sudah selesai. Jadi nggak perlu nah gitu. Itu akal saya, wa alam bisawab ya. Jadi mukanya sama, anggota muka pun juga sama. Sudah selesai. Nah, kemudian yang tangan juga sama. Ininya jangan ucul ya. Jangan ucul, usahakan agak gabung. Jangan begini. Nanti dia tidak ikut secara filosofis ketika diusap tangan itu. Jadi gini aja sudah. Nah, gini. Sudah selesai. Sudah selesai. Terus ketika membaca syahadat, tidak perlu mengangkat tangan. Mangkatan kewawon, monggo dilanjut. Akhirnya beda akhirnya. Monggo. Mau ulangi. Ulangi dari awal. Aku pas nulis kemarin. Santai aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian aja. Bagian. Monggo. Ditiup. Oke, monggo. Ayo lanjut. Boleh, udah siapan boleh kok. Semua yang hadir sini boleh. Lah mau lanang sih, betul oleh saiki. Perempuan juga masalah. Enggak masalah. Iya sudah, monggo. Semua yang hadir. Nah, cukup pergelangan aja. Pergelangan kok. Pergelangan cukup penting. Nah, saya habis ini nanti wudunya kan belum ya? Belum. Kalau kita membaca syahadat, maka ikrar syahadat kita itu akan diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang belum terbiasa dengan tambahan wahdahu la syarikalah, ya maklum. Maka nanti diusahakan setelah selesai asar, sebelum asar lah.
jenengan minta dituntun dulu sama teman dekat kalau memang tidak dengan saya. Teman dekat sadurunge nglakoni donga bar wudu salat asar. Sehingga nanti setelah asar dilakukan, maghrib dilakukan, insya Allah 3 kali praktek hafal. Ya moga-moga dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Kemudian mengusap ke mengusap muka. Jangan ditinggalkan. Kalau memang ada sesuatu hal yang di muka, itu ya sebisanya. Kalau musim maskeran nggak ada masalah. Radi copot nggak masalah. Pokoknya ngusap sebagaimana sebisanya. Yang penting dikira-kira motivasinya, spiritnya adalah mengusap muka. Kalaupun terhalangi dengan sesuatu, wawalam bisawab. Jahitan, perban, nggak masalah. Yang penting mengusap kepala. Kemudian tangan, bahwa pemaknaan tangan ketika Rasulullah mengisyaratkan dengan seperti ini sebagai aurat perempuan kecuali, maka tangan ini pun juga diwakili punggung. Bukan berarti punggung itu juga wajib ditutupi. Begitu halnya dengan mengusap tangan di ayat ini pun juga sama. Ketika ini sudah kena debu, yang belum kena debu adalah punggungnya. Makanya punggung itu dikasih debu, dikenai debu. Kemudian, batasnya itu adalah tidak sampai melebihi pergelangan. Kalaupun jenengan melebihi juga tidak ada tuntunan, dan insya Allah tidak dikategorikan berlebih-lebihan. Yang penting jangan sampai ini mandek tidak sampai ke pergelangan. Wong batas pergelangan aja sudah pendekatan ilmiah. Jadi di dalam fikih juga tidak disebutkan secara detail. Fikir saya kalau ini selesai ya sudah. Wallahu bisawab. Selesai, mari kita masuk sekarang ke wudu. Langsung pada prakteknya ya. Yang dari awal sampai itu sama, satu persatu maju ke depan. Kaki enggak usah dicopot. Sepatunya maksudnya. Sepatunya. Ya sebenarnya ideal itu dengan menggunakan air. Kalau perempuan bisa didampingi oleh ustazah, kalau yang laki-laki dengan saya. Mergo ya waktu hendaklah bismillah. Mari kita praktekkan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa duduk aja nggak masalah. Sekarang masjid sing tren kan pakai duduk ya, nggak pakai berdiri. Digosok-gosok dulu. Dua-duanya sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Kemudian, ini ada kalau menurut versi ini itu adalah dua-duanya dipakai. Walaupun nanti ketika sudah mengantarkan air ke sini itu menggunakan tangan satu. Dan saya pernah membaca sebenarnya esensinya itu adalah bukan pada letaknya satu atau dua, tetapi mengantarkan air menuju ke tempat mulut ataupun hidung. Maka ada yang memperkenankan dua-duanya dipakai, tetapi kalau kembali kepada isyarat Rasulullah menggunakan tangan satu. Maka tarjih memilih menggunakan tangan satu. Sudah selesai, kemudian kita antarkan. Nah ini masukkannya dua-duanya ke mulut, langsung kemudian kita hidung. Nek ora biasa, ya mesti kebingungan. Nek tangan loro luwih penak. Wok ngono ada lurus. Ayo praktek, ayo. Sudah? Kita ambil, kita masukkan sambil masukkan hidung. Kita buang. Nah ini kita masukkan. Kemudian kita keluarkan kanan ataupun kiri. Ya gitu. Mana dulu? Monggo, tidak ada batasannya di sini. Nah gitu. Boleh-boleh aja. Boleh. Ampun.
memasukkan air ke dalam mulut ataupun hidung, kita anggap selesai. Sudah ya? Nah, langkah yang berikutnya adalah membasuh muka. Nah, gini. Membasuh, sekali lagi membasuh. Kalau ini menggunakan air, nanti beda dengan mengusap ini, membasuh kepala gitu. Ini, mari sama-sama kita praktekkan. Bagaimana supaya tangan kita terdapat di dalamnya air. Monggo diusahakan. Lah, kemudian mulai dari atas dulu. Atas, batas muka sama rambut. Nah, kemudian ke samping. Samping, sambil digosok-gosok. Seka gitu. Terus ke mata. Yang punya jenggot seperti tadi. Yang tidak ada, alhamdulillah, enggak tambahan. Sudah, yang enggak ada cukup begini. Nah, selesai ininya. 3 kali. Selesai. Sudah ya? Cukup. Kemudian ini tangan. Kanan dulu. Nah, ini versinya. Kalau kembali kepada Quran, jadi terakhir itu adalah sikut. Bukan driji. Makanya orang-orang itu wudhunya posisinya ditenggelamkan, ditundukkan. Jadi air mengalir, digosok-gosok dulu. Nah, pakai begini. Baru ke atas. Begitu halnya dengan yang sebelah kiri. 3 kalinya diusahakan tidak sampai kepada kemubadziran. Sehingga ini pun juga tidak ada kesimpulan pasti. 3 kali apakah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 tidak ada. Yang penting 3 kali. Karena filosofis 3 kali itu adalah memperbagus basuhan pada tangan. Dan semua gerakan-gerakan wudhu. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat, kalau memang kondisi kaki, tangan kotor, dilebihkan juga tidak apa-apa. Karena kondisi kotor. Tapi kalau tidak, ya biasa-biasa aja. Mari kita praktekkan. Air umpamanya ke atas ya. Sini. Tarik ke bawah. Sini. Kok kebalik sih? Oh, sini dulu. Kok punggung sih? Sini dulu. Ada. Nah, ini. Tarik ke bawah. Nah, selesai. Sini dulu. Sambil digosok-gosok loh ya. Gosok-gosok ke atas. Ini. Jadi ini samping selesai. Sekali lagi, dari sini, gosok-gosok, samping, ke atas lagi, ke bawah. Selesai? Nah, kalau misalkan persepsinya, karena ada hadis, bahwa dosa-dosa kita ini ketika kita mengambil air wudhu, akan berguguran seiring dengan air wudhu ke ujung-ujung jari. Ada hadis begitu. Kalau hadis ini kita jadikan sebagai dasar, maka gerakan posisinya tangan tidak harus begini. Ya biasa-biasa aja gitu loh. Kalau kembali kepada hadis tadi. Cuman kembali kepada tarjih sebagaimana tadi, yo ngene wae. Sudah gitu aja, selesai. Enggak salah, ini juga enggak salah. Enggak salah. Ya, kata-kata ilal marofik, membasuhnya itu tidak diawali dari siku, bukan. Diawali dari tangan. Jadi kalau misalkan ngucur, ya tangan dulu. Tangan dulu ini, nah begini. Kata-kata ila itu adalah dari ujung jari menuju ke siku-siku. Hati-hati. Panjenengan kelewat siku-siku, tidak sah wudhunya. Ya. Siku-siku itu adalah ini. Maka usahakan lebih. 1 cm, 2 cm gitu. Bahkan ada yang menyimpulkan begini. Karena diperkenankan bersuci dengan mandi. Dan kelak di akhirat, tubuh kita itu akan bersinar. Anggota-anggota wudhunya. Tinimbang mung sebagian tubuh, mendingan sak tubuhku bersinar di akhirat. Sehingga ketika mandi itu diniati wudhu. Wabeh digosok-gosok. Gitu.
Wah, besok. Sudah ya. Nah, itu berlebihan itu. Ya kecuali kalau mandi besar. Tangan sudah selesai. Nah sekarang mengusap kepala ya. Mengusap kepala. Sudah, airnya kita buang. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng. Dari ke belakang, tarik ke atas, langsung kita masukkan di telinga. Dari belakang, bawah, ke atas. Cukup sekali. Ya. Kaki sendiri-sendiri. Yang penting sudah lihat tadi. Selesai, doanya sama seperti tayamum. Sudah selesai, satu persatu maju ke depan. Sela-sela. Ya. Kanan kiri. Langsung aja dipraktekkan. Ini posisinya nggak usah di sini. Nah, ya. 3 kali ya, kanan. Jadi ini di sela-sela ya, dari sela-sela ya. Masuk, masuk ya. Tetap di sela-sela ya, jangan lupa di sela-sela. Ya. Sudah? Lali sepatuan kabeh. Ada mau wudu ora? Ya, cukup dah. Rapal mau. Yang biasa saya lakukan ya. Bikin. Iya. Dah.
Jadi kalau antum seperti ini nggak kena ini, nggak kena usap. Nah, diusahakan gerakannya mau sini dulu atau sini dulu nggak masalah. 3 kali, bagian dibagi menjadi 3 usapan. Nah, mungkin semuanya kena. Nah, ya. Ya, boleh. Ya, cukup. Oke, sip. Ya. Ya, ya. Balik, ya, sip. Oke, cukup. Dah, tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini balik dulu, balik sampai ke atas. Nah, itu baru masuk. Nah. Kan. Ke belakang, balik lagi. Nah, baru masuk telinga. Ya, sip. Mau ngusap muka tadi kan? Nah, gini. Ini dong, terus diginiin mulai dari atas ke samping. Nah, ini ke depan. Nah, ini ibu jari ke bawah. Nah, ya ibu jari ke bawah. Nah, ya ininya diusahakan. Ya tetap digosok-gosok sih. Nah, digosok-gosok. Nah, nanti 3 kali, udah cukup. Nah,